Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sahabat MI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita belajar dari kisah sahabat Rasul bernama Sya'ban. Sya'ban adalah sahabat Rasul yang rajin beribadah 5 waktu di masjid. Pada suatu ketika Rasulullah tidak melihat keberadaan Sya'ban di masjid. Maka Rasul bertanya kepada sahabat yang lainnya, "Di mana Sya'ban? Wahai saudara-saudaraku, mari kita ke rumah Sya'ban." Ternyata rumah Sya'ban 3 jam jaraknya dari masjid ke rumah. Bayangkan bagaimana Sya'ban melakukan perjalanan dari masjid ke rumah berjalan kaki selama 3 jam. Maka tibalah Rasulullah di rumah Sya'ban. Rasulullah lalu mengetuk pintu rumah Sya'ban. Tiba-tiba istri Sya'ban membuka pintu rumah dengan menangis terseduh-seduh. "Wahai Rasulullah, ketahuilah Sya'ban telah meninggal kemarin. Maka ada 3 perkara yang ingin aku tanyakan kepadamu ya Rasulullah." Sedetik-detik kematian Sya'ban mengucapkan 3 hal. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak lebih baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak lebih banyak? Begitu yang seterusnya yang dikatakan Sya'ban hingga beliau meninggal. "Wahai Rasulullah, apa maksud perkataan Sya'ban?" Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya detik-detik kematian seseorang Allah telah memperlihatkan kepada dirinya, ini surga dan ini neraka. Maka ketika Sya'ban mengatakan yang demikian, Sya'ban diperlihatkan kepada Allah surga. Maka Sya'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Kenapa rumahku tidak lebih jauh dari masjid sehingga aku bisa berjalan lebih jauh?" Padahal kita ketahui bersama bahwa Sya'ban, jarak rumah antara masjid dengan rumahnya adalah sekitar 3 jam berjalan kaki. Maka Sya'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh ya Allah, sehingga aku bisa masuk surga yang derajatnya lebih tinggi. Yang kedua, Sya'ban mengatakan, kenapa tidak lebih baru ya Allah? Kesehariannya Sya'ban memakai 2 baju. Baju yang di dalam adalah baju yang lebih bagus. Baju yang di luar adalah baju yang usang. Di dalam perjalanan, baju yang usang dikenah debu. Maka setibanya di masjid, Sya'ban membuka baju yang usangnya dan memakai baju yang bagusnya untuk beribadah kepada Allah. Ada suatu ketika sepulangnya Sya'ban dari masjid, Sya'ban bertemu dengan seorang pengemis yang memakai baju compang-camping. Maka Sya'ban memberikan baju bagusnya kepada pengemis tersebut. Maka Sya'ban mengatakan, kenapa tidak lebih baru? Kenapa tidak lebih bagus? Kenapa tidak lebih baik sedekahku? Padahal kita ketahui bahwa Sya'ban itu adalah seorang fakir miskin, tetapi dia tetap menyesal dengan sedekah yang kurang maksimal yang diberikan kepada seorang pengemis tadi. Yang ketiga, Sya'ban mengatakan,
kenapa tidak lebih banyak ya Allah? Karena sehari-harinya Sya'ban membawa roti untuk dimakan di perjalanan. Di tengah perjalanan, Sya'ban bertemu fakir miskin. Maka setengah rotinya diberikan kepada fakir miskin. Maka Sya'ban mengatakan, kenapa tidak lebih banyak ya Allah? Kenapa sedekahku tidak lebih banyak? Padahal aku masih bisa bertahan dengan roti yang sepertiga, seperempat. Kenapa sedekahku tidak semuanya aku berikan kepada fakir miskin? Sya'ban menyesal dengan sedekah yang kurang maksimal. Maka begitulah penyesalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah atau infak adalah suatu perbuatan yang paling gampang dilakukan dan paling mudah dilakukan. Tidak harus ada uang 1 miliar, tidak harus ada uang 1 juta. Berapapun yang kita mampu, barang apapun yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Sedekah juga bisa berupa perbuatan yang baik yang selalu kita lakukan setiap harinya. Jadi, jika ingin kita menjadi orang yang ditolong oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah, maka tolonglah hamba Allah yang lainnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Demikianlah kisah singkat tentang Sya'ban sahabat Rasulullah SAW. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah tersebut, dan semoga kita diberi kesempatan untuk senantiasa bersedekah agar tidak menyesal di kemudian hari seperti yang dialami Sya'ban. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.